Halo pemirsa Metro TV Lampung, bersama saya Kristi dalam dialog spesial selama 30 menit depan. Saya akan menemani Anda dan tentunya dengan informasi yang menarik untuk Anda simak. Kali ini sudah hadir bersama saya gadis muda berprestasi multitalenta Dita Fatimatu Zahra. Halo Dita, apa kabar? Alhamdulillah baik. Halo juga Kak Kristi, gimana kabarnya? Sehat Baik, juga? sehat banget. Dita, sebelumnya Kristi mau kenal dulu nih. Dita ternyata akan mewakili Indonesia di ajang beauty pageant. Apaan sih beauty pageant, apaan sih? Betul, Dita nantinya pastinya akan mewakili Indonesia di ajang Miss Intercontinental 2022 yang akan diselenggarakan di November mendatang, tepatnya di tahun ini. Tepatnya di tahun ini, Betul, November di bulan mendatang November di Jerman. Jerman. Iya. Oke, Dita, sebelum kita membahas terkait beauty pageant yang akan Dita ikuti ya di tahun ini. Banyak banget pertanyaan, emang dari kecil suka banget di dunia beauty pageant atau ada bakat-bakat lain yang emang Dita sukai atau seperti apa sih, Dit? Sampai ke titik ini sekarang. Waduh, ini Dita boleh sekalian sambil buka masker kali ya biar nyaman gitu ya. Oke, kalau misalnya berbicara mengenai perjalanan Dita ya jatuhnya itu, sebenarnya dari dulu memang udah sering diarahkan sama orang tua, dan alhamdulillah memang tipe orang tua Dita ini suportif sekali gitu. Papa mama juga tipe orang yang berusaha melihat potensi yang ada di anaknya gitu. Jadi memang udah coba diarahkan ikut fashion show gitu, nyanyi gitu, lomba-lomba drum band dulu waktu kecil kayak gitu, sampai akhirnya Dita memilih menjadi singer. Dita memulai karir Dita, iya betul, karir Dita malah dari SD sampai SMA itu singer gitu. Dita belum punya kepikiran untuk beauty pageant, belum sama sekali gitu. Even though waktu kecil diarahkan sebagai ikut-ikutan fashion show gitu. Tapi ketika SMA Dita mendengar ada perlombaan Muli Makanai Kota Bandar Lampung tuh. Dari situ tuh Dita coba kepo apa sih Muli Makanai. Akhirnya Dita tahu itu duta pariwisata. Dita coba ikutan, at least Dita berusaha untuk kayak I wanna improve myself gitu. Menjadi singer aja kan kurang afdol ya. Jadi Dita juga berusaha untuk improve public speaking Dita gitu. Papa juga MC juga kebetulannya salah satunya. Jadi beliau berusaha mengajarkan Dita di dunia MC. Dari situlah ketertarikan Dita untuk ikut duta pariwisata, dan alhamdulillah di tahun 2018 sendiri Dita mendapat gelar sebagai Muli 3 Kota Bandar Lampung 2018. Dari situ ketertarikan Dita di dunia beauty pageant itu lebih tinggi gitu. Jadi coba lebih meningkat gitu sampai akhirnya memang kemarin di tahun 2021 ada kenalan desainer yang Dita kenal, yaitu Kak Hasabi Raidi Hadian. Dialah yang coba mengengage Dita gitu, karena kebetulan untuk MMGTI sendiri sebelumnya, MMGTI Miss Grand Tourism Indonesia ini punya regional directornya masing-masing di setiap provinsi, dan salah satunya untuk provinsi Lampung yaitu Kak Hasabi Raidi Hadian. Dan Kak Hasabi inilah yang berusaha untuk di bawah naungan Yayasan Noneka Cipta Abadi ya Kak ya gitu, yang berusaha untuk memfilter, mencari, menyaring para muli-muli yang ada di provinsi Lampung untuk di interview secara personal gitu dari setiap muli yang telah dia pilih, dari tes yang udah kita laluin juga secara tertulis dan juga interview. Akhirnya terpilihlah Dita menjadi wakil dari Provinsi Lampung di ajang nasional kemarin seperti itu. Dan sampai akhirnya di karantina kemarin di nasional 9 sampai 12 Februari, dan finally ya I got it gitu ya, mendapat kepercayaan untuk menjadi pemenangnya Miss Grand Tourism Indonesia 2022. Berarti baru banget ya Dit ya? Baru banget, baru fresh from the oven lah bisa dibilang ya, baru sebulan ini Dita menjabat menjadi Miss Grand Tourism Indonesia ya. Dan alhamdulillah Dita juga sudah mencoba untuk berusaha berkegiatan ya, mengkampanye apa yang Dita bawa, dan coba untuk juga mediatur. Kemarin juga alhamdulillah sudah terselenggara dan dengan baik, dan semoga ini juga akan menjadi kegiatan selanjutnya seperti itu. Sejauh ini Dit, preparations apa yang kamu jalankan? Kalau berbicara preparation, karena Dita tadi balik ya baru 1 bulan nih gitu.
lebih ke sosial media gitu. Bagaimana Dita berusaha untuk Branding yourself. Iya, branding myself ya, branding untuk MMGTI sendiri, Miss Grand Tourism Indonesia, dan branding diri Dita sebagai Miss Intercontinental. Itu juga berusaha untuk mengenalkan campaign Dita kepada teman-teman tentang knowing yourself is worth. Karena kebetulan juga di Miss Intercontinental ini ada demnya sendiri nih Kak untuk tahun ini, The Power of Beauty. Di 15th anniversary-nya mereka kan, di The Power of Beauty. So that's why I will bring the campaign of empower women gitu. Tapi at least Dita juga ada 2 campaign yang nanti akan Dita bawa. Yang satunya knowing yourself is worth. That's why Dita juga berusaha untuk make realize generasi muda ya, untuk nggak usah lagi insecurity of yourself gitu loh. Kebanyakan orang kan seperti itu ya. Di situ lewat mediator yang Dita punya, lewat sosial media yang Dita punya, dan satu lagi tentang empowerment women yang Dita berusaha menyelesaikannya dengan pariwisata Indonesia. Kedepannya Dita akan ada program untuk membantu 1000 petani kopi dan lada yang ada di Provinsi Lampung untuk dikenalkan dengan digitalisasi gitu. Jadi nanti bekerja sama dengan pengusaha kopi dan lada yang ada di Provinsi Lampung untuk kita sama-sama memfasilitasi para petani yang at least petaninya ini sebenarnya malah wanita. Nah ini juga kan informasi juga ya untuk teman-teman, ternyata petani yang ada di Lampung ini kebanyakan wanita loh gitu. Untuk difasilitasi mobile phone dan diajarkan cara penggunaan HP, karena kan kita mau nggak mau harus coba membantu mereka semua untuk tidak tertinggal zaman ya. Kita mengenalkan digitalisasi, semoga harapannya teman-teman di petani kita ini bisa mendistribusikan hasil hasil bumi mereka ya, hasil tanian mereka secara online. Seperti itu. Benar-benar. Karena sekarang mau nggak mau masa kian berkembang kita ya. Tapi sebelum kita jauh Dita ngobrolin tentang apa yang akan Dita bawakan di ajang November mendatang. Boleh. Ini sebelum kesana, Kristi mau nanya dulu Dita. Sebenarnya apa ya, support system terbesar kamu gitu selama ini siapa sih sampai kamu ke titik sekarang ini gitu? Of course kalau dibilang support system terbesar orang tua dan keluarga ya. Keluarga, papa, mama, kakak Dita, karena kebetulan Dita adalah anak terakhir nih dari 3 bersaudara, jadi Dita punya 2 kakak gitu ya. Papa, mama, dan kakak Dita ini adalah keluarga yang sangat amat suportif dan saling melengkapi gitu. Mereka sangat amat mendukung setiap langkah Dita dari kecil. Sepertinya Dita nggak akan bisa ada di titik seperti ini dan menjadi versi Dita yang sekarang kalau bukan dorongan dari orang tua. Karena mungkin teman-teman juga pasti sudah melalui ya di luar sana ketika waktu kecil sometimes ada di push sama orang tuanya untuk hayo dong ikut lomba, hayo dong gini, atau sometimes dimarahin. Sebenarnya at least aku tuh belajar dari experience yang aku punya gitu, bahwa orang tua itu tahu banget potensi yang ada di yang dipunya oleh anaknya ya, termasuk orang tua Dita gitu. Jadi orang tua Dita tuh berusaha untuk mengikuti Dita berbagai les yang ada, ekstrakurikuler yang ada gitu loh. Terus juga kalau misalnya dulu Dita nyanyi tuh, sebenarnya Dita kalau nyanyi sesimpel pengen nyanyi doang gitu kan, orang ngeliatnya mudah gitu, padahal Dita tuh nangis dulu Kak gitu, sesimpel itu loh. Tapi at least akhirnya lewat pengalaman yang seperti itu ya, perjalanan hidup yang seperti itu, akhirnya membawa Dita bisa ada di titik saat ini. Itu semua berkat orang tua Dita dan keluarga Dita. Apa yang Dita rasain jatuh bangun seperti apa? Jatuh bangunnya banyak ya. Kalau misalnya dari kecil gitu Dita ikut lomba, percaya atau enggak, this is my first competition yang akhirnya menghasilkan Dita untuk bisa ada di first place. Really? Dita nggak pernah, iya Dita tuh nggak pernah lomba juara 1, itu tuh nggak pernah sama sekali. Even though singing sekalipun ya, lomba nyanyi gitu. Apapun itu bentuknya gitu, kompetisinya dan penjuriannya atau penilaiannya, Dita juga nggak bisa menyatakan apapun gitu. Tapi istilahnya Dita nggak pernah ada di posisi 1. Tapi Dita percaya bahwa setiap kesuksesan itu tidak diraih berdasarkan nilai, peringkat gitu. Dita hanya percaya bahwa kesuksesan itu berasal dari diri Dita sendiri. Ketika Dita sadar, ketika Dita memang cuma bisa di juara 2 atau 3 atau bahkan sama sekali nggak dapat, berarti ada kesalahan yang Dita punya nih gitu, mungkin ya. Atau ada kekurangan yang Dita miliki yang sehingga orang lain bisa menyingkirkan Dita misalnya, atau mengenyampingkan Dita lah ya. Jadi Dita berusaha untuk improve myself to be a better person, so that's why
finally gitu, akhirnya di tahun 2022 ini Dita bisa bring the first place for myself gitu di competition seperti itu. Jadi jatuh bangunnya tuh nggak mudah untuk mendapatkan state yang seperti ini tuh nggak mudah, pasti adalah gitu jatuh bangunnya. Bahkan Dita juga sudah pernah ikut kompetisi nasional yang harus bolak-balik, ya mengeluarkan biaya pasti ya, itu kayak sudah konsekuensi kalau kita pengen sukses gitu, pasti ada pengorbanan. Cuman itu adalah sebuah proses yang harus kita lewatin ya untuk bisa ada di titik seperti ini. Walaupun Dita terbilang sukses juga belum ya, cuman alhamdulillah ini merupakan pencapaian tertinggi yang Dita bisa dapatkan gitu. Hasil tidak akan mengkhianati proses yang ada ya. Betul Kak, betul sekali. Aduh, terus tentu aku mendengarnya benar. Ini seperjalanan Dita sekarang gitu ya. Sebenarnya apa nih yang pengen Dita tonjolkan gitu ya dari, karena Dita kan perwakilan tidak hanya dari Lampung. Iya, betul. Melainkan Indonesia nantinya gitu ya. Apa yang akan Dita tonjolkan? Bahkan mungkin dari Lampung dan juga Indonesia nanti di ajang November mendatang gitu. Oke, kalau misalnya ditonjolkan, ada beberapa aspek yang pastinya akan Dita bawa ya, dan Dita berusaha untuk tonjolkan di sini ya. Salah satunya pasti adalah kekayaan ada di Indonesia, dan nggak akan menutup kemungkinan Dita akan membawa salah satu kesenian dari Provinsi Lampung gitu ya, karena basically Dita adalah muli Lampung ya. Jadi pasti ada beberapa kesenian yang akan Dita bawa, dan juga balik lagi kan nanti Dita akan menonjolkan tentang hasil bumi Lampung gitu. Tapi untuk personalnya gitu, kalau misalnya itu kan tadi basic tentang pariwisatanya, dari apa yang akan Dita bawa, campaign-nya gitu. Tapi kalau untuk personalnya Dita lebih kepada menyadari bahwa semua perempuan itu sama ya, punya chance-nya masing-masing, punya beauty-nya masing-masing. Dan Dita nanti akan bersaing di luar sana dengan whole state yang ada di sana gitu ya. Pasti punya bawa keunikannya masing-masing. Tapi yang di sini yang Dita akan coba confidently untuk diri Dita sendiri, dan Dita bring untuk orang-orang di luar sana bahwa cantik itu relatif gitu. Cantik itu adalah diri kita sendiri, bukan berdasarkan pada tinggi badan, tapi cantik itu berawal dari diri kita sendiri. Maka that's why I always say to other people that beauty is like a magnet. We can underestimate our beauty gitu. Kita tuh juga bisa use our beauty to a positive and negative impact based on our values and norma that we have gitu ya. Jadi berbalik ke value yang kita miliki. Kita itu mau bawa kecantikan kita itu untuk positive thing atau negative thing nih, betul. Karena basicnya semua kekuatan yang ada di diri kita itu sangat bergantung pada kecantikan yang kita punya gitu. Karena inner beauty itu sebenarnya bukan nggak hanya sebuah given, tapi muncul dari diri kita sendiri dan hati kita sendiri gitu. Makanya kita juga selalu coba sharing ke teman-teman, power apa nih yang mau teman-teman bawa, hanya attractive tah atau allure juga gitu. Because the power is you and beauty is you gitu. You are the power of your life. Hal-hal yang seperti itu yang Dita usahakan untuk bisa men-share ke teman-teman dan Dita bawa nanti ya ke depannya gitu. At the end of the day we will choose a woman that have a higher attitude. Bener nggak Kak? Betul. Gitu ya. Jadi ya itu, attitude tuh nomor satu juga. Luar biasa Dita, kita akan melanjutkan di segmen berikutnya Dita ya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Spesial.